Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini saatnya bahas Ultraman Arc episode terbaru, tepatnya episode 7, debutnya Luna Armor nih. Seperti biasa, gue bakal bahas alur ceritanya secara garis besar dan terakhir pendapat gue tentang episode ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas. Tapi sorry aja kalau misalnya suaranya nggak enak didengar, ada suara-suara kodoknya gitu. Di awal episode kita diperlihatkan Yuma yang masih kecil sedang berbicara dengan ibunya. Ibunya ngomong jadilah seperti bulan yang melindungi kita semua. Terus Yumanya langsung gambar Luna Armor tuh. Oke, kita lanjut ke masa sekarang, dimana kotanya tiba-tiba panas banget. Terus ada juga air panas yang tiba-tiba keluar. Di saat itu Yuma sempat melihat ada cewek yang menyuruh mereka untuk pergi. Tapi cewek itu juga menghilang, jadi si Yuma ini disangka berhalusinasi. Nah, tiba-tiba ada kaiju yang muncul dari air panas tadi. Kaiju tersebut adalah Homgar. Yuma berubah menjadi Ultraman Arc dan melawannya, tapi energi Arc malah diserap. Dan Yuma pun kalah karena cewek tadi tiba-tiba meneriakkan Yuma untuk tidak menyerang Homgar. Setelah pertarungan itu, Homgar diselidiki lagi, dan akhirnya diketahui kalau Homgar lah yang menyebabkan suhu meningkat. Yuma juga teringat dengan legenda Homgar, di mana dulu banyak banget tempat-tempat yang mengalami letusan, padahal di sana nggak ada gunung berapi. Dan menurut legenda itu, Homgar nantinya akan meledak. Ledakannya terjadi tepat di bulan purnama. Kebetulan banget malamnya langsung bulan purnama. Yupi juga menemukan fakta kalau Homgar memiliki 2 detak jantung. Saat malam tiba, Homgar langsung diserang sama GDF, dan lagi-lagi cewek yang tadi muncul. Dia memberitahu Yuma kalau Homgar itu sedang bunting, makanya dia punya 2 detak jantung. Ledakan yang terjadi adalah untuk mewariskan kekuatan kepada anaknya. Kalau kalian penasaran cewek ini siapa? Sebenarnya dia adalah roh yang menjaga Homgar selama ini. Cewek tadi juga meminta Yuma untuk menyelamatkan Homgar, dan Yuma pun langsung berubah menjadi Arc, lalu berusaha memindahkan Homgar supaya nggak diserang GDF lagi. Tapi Homgar ini susah banget buat dilawan, sampai si Yuma kewalahan. Nah, tiba-tiba dia ingat sama perkataan ibunya yang tadi di awal episode, dan tentu aja Arc akan merespon nih. Langsung dikasih form yang pernah digambar sama Yuma. Dengan form ini serangan Homgar bisa dipatahkan, terus juga bisa ditenangkan, bahkan ledakan Homgar bisa diserap. Jadi ledakannya nggak bahaya lagi untuk kota. Setelah ledakan itu, Homgar pun mati, tapi dipercaya kalau anaknya nanti bakal bangkit. Entah butuh waktu berapa lama. Siklus yang selama ini terjadi kepada Homgar. Oke, tadi tuh ceritanya secara garis besar. Terus bagaimana dengan tanggapan gue di episode ini? Untuk cerita, konfliknya masih tidak berhubungan dengan Ozzy maupun dengan Monogelos, Digelos. Masih di luar dari masalah utama itu. Tapi tentu aja ini adalah episode canon, bukan filler. Karena debutnya Luna Armor cuy. Secara cerita, iya biasa aja. Enggak yang tegang-tegang gimana. Masalahnya juga sangat simpel. 1 episode doang kelar kan? Yang gue suka di episode ini adalah detail-detailnya. Gimana Skip menyelidiki Homgar sampai dampak yang bakal ditimbulkan. Itu bener-bener rinci. Inilah kelebihan series ini dari kemarin-kemarin. Cuma ya secara konflik cerita ini biasa banget. Apakah jadi sebuah masalah? Oh enggak. Directingnya nggak ngebosanin. Masalahnya fokus saja di Homgar. Nggak maksa nambahin bumbu-bumbu lain yang nggak berhasil kayak episode 2. Yang justru malah bikin bosen. Jadi ya plot cerita di episode ini enjoyable. Lalu bagaimana dengan debut formnya? Secara visual effect ini bagus. Ya form-form tipe gini pasti yang dilihat itu visual effectnya. Karena ini kan bukan hanya kecepatan tapi juga magic ya. Jadi visual effectnya itu bener-bener diperhatikan. Dan debutnya Luna Armor bagus secara visual effect. Tapi ada tapinya nih, durasinya terlalu sebentar. Kalau gue hitung itu cuma 1 menit doang loh. Dia muncul, nangkis serangan, terus terbang dan ngasih efek tuh buat nenangin kaijunya dan ngekompres ledakan Homgar. Udah cuma gitu doang. Jadi ini terlalu sebentar. Mungkin akan lebih bagus kalau pertarungannya dibuat lebih sengit. Adegan-adegan menghindari serangannya diperbanyak. Jadi ya sayang banget cuma sebentar doang. Tapi setidaknya visual effectnya udah bagus. Udah berhasil menggambarkan magic sama kecepatannya. Harapan gue semoga nanti diperlihatkan lagi kemampuan-kemampuan Luna Armor dan jangan cuma sebentar doang. Kalau misalnya kebanyakan munculnya itu sebentar-sebentar aja, iya rasanya sayang aja. Meskipun secara konsep emang mendukung. Armor-armornya Ultraman Arc cuma muncul kalau emang udah genting aja. Cuma screen time-nya ditambah lah. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Ultraman Arc episode 7, debutnya Luna Armor. Yang nggak jauh beda debutnya dengan Solis Armor. Ini biasa aja ke arah yang bagus, tapi nggak yang bagus-bagus banget. Mungkin cuma sekedar perkenalan aja. Kekuatannya sedikit-sedikit diperlihatkan tiap episode. Positive thinking aja dulu. Yaudah, segini aja video kali ini. Kalian silahkan aja komen di bawah gimana tanggapan kalian untuk episode ini. Kita close videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.